Hai teman-teman, kita akan membahas topik yang menarik. Kira-kira tentang apa ya? Kita akan membahas tentang penyakit menular seksual. Apa sih penyakit menular seksual itu? Penyakit menular seksual atau PMS adalah infeksi yang ditularkan dari satu orang ke orang lainnya melalui hubungan seksual. Semua yang dilakukan dengan hubungan seksual, baik melalui vagina, anus, atau mulut, baik berlawanan jenis kelamin maupun dengan sesama, bisa menjadi sarana penularan penyakit kelamin. Apa saja gejala umum penyakit menular seksual itu? Gejala umum penyakit menular seksual antara lain ada banyak, diantaranya yaitu yang pertama, muncul benjolan, luka, atau lepuhan di sekitar alat kelamin, anus, atau mulut. 2. Alat kelamin terasa gatal dan terbakar. 3. Nyeri ketika buang air kecil atau berhubungan seksual. 4. Keluar cairan dari alat kelamin laki-laki atau kencing nanah, dan juga pada perempuan yaitu keputihan. 5. Nyeri perut bagian bawah. 6. Demam dan menggigil. 7. Muncul pembengkakan kelenjar getah bening atau benjolan di selangkangan. 8. Muncul ruam kulit di badan, tangan, atau kaki. 9. Kulit alat kelamin kering, ruam, dan kemerahan. Selain beberapa gejala di atas, wanita juga bisa merasakan gejala lain, yaitu perdarahan di luar masa menstruasi dan muncul bau tidak sedap dari alat kelamin. Ini juga merupakan salah satu tanda gejala penyakit kelamin wanita. Sementara pada pria, gejala lain penyakit menular seksual yang dapat dialami adalah nyeri, sperma berdarah, atau pembengkakan pada testis. Apa saja jenis-jenis penyakit menular seksual itu? Jenis-jenis penyakit menular seksual yang pertama bisa disebabkan karena infeksi bakteri, yaitu diantaranya yaitu penyakit gonorea. Gonorea atau sering disebut kencing nanah adalah salah satu dari penyakit menular seksual yang paling umum dan disebabkan oleh bakteri yang disebut Neisseria gonorrhea atau Gonococcus. Gonorea biasa dikenal dengan kencing nanah karena menyebabkan keluarnya cairan saat buang air kecil yang menyebabkan rasa nyeri pada alat kelamin. Gejala gonore pada pria dan wanita itu berbeda. Pada pria biasanya mengalami keluhan seperti rasa panas saat buang air kecil, bengkak dan nyeri pada testis, serta keluarnya cairan berwarna dari alat kelamin. Sedangkan pada wanita, gejalanya meliputi pendarahan setelah berhubungan seks, pembengkakan vulva, mata merah, nyeri panggul, dan rasa terbakar saat buang air kecil. Yang kedua ada klamidia. Infeksi klamidia adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis yang terutama menyerang leher rahim. Gejala pada penyakit klamidia yaitu rasa sakit atau ketidaknyamanan saat berhubungan seks atau buang air kecil. Lalu keluar cairan hijau atau kuning dari alat kelamin dan sakit perut di bagian bawah. Oleh karena itu, jika terkena penyakit ini sangat harus segera diobati. Karena jika penyakit ini tidak segera diobati akan menyebabkan infeksi pada saluran kencing, kelenjar prostat, atau penyakit radang panggul. Yang ketiga, ada penyakit vaginosis bakterial. Vaginosis bakterialis adalah infeksi alat kelamin wanita yang disebabkan oleh terganggunya keseimbangan flora normal di dalam alat kelamin. Vaginosis bakterialis termasuk infeksi ringan, namun jika dibiarkan tanpa pengobatan dapat menyebabkan infeksi menular seksual. Bila infeksi bakteri alat kelamin terjadi saat hamil, resiko mengalami komplikasi kehamilan menjadi lebih tinggi. Yang keempat ada penyakit sifilis. Sifilis adalah salah satu penyakit menular seksual yang ditularkan melalui hubungan seksual. Penyakit ini bersifat akut, kronis, dan laten, atau dapat kambuh sewaktu-waktu. Jenis-jenis penyakit menular seksual yang kedua dapat disebabkan dari infeksi virus, yaitu yang pertama HIV atau AIDS. HIV atau AIDS disebabkan oleh virus yang bernama Human Immunodeficiency Virus. Gejala yang ditimbulkan dari seseorang yang terkena HIV antara lain keringat yang berlebihan pada waktu malam hari, diare terus-menerus,
bengkakan kelenjar getah bening, flu yang tidak sembuh-sembuh, nafsu makan, dan kekebalan tubuh menurun. Yang kedua, ada penyakit herpes genital. Herpes genital merupakan penyakit infeksi akut pada alat genital dan sekitarnya, antara lain bokong, daerah anal, dan paha. Umumnya, gejala utama pada herpes genital seperti timbulnya sekumpulan vesikal pada kulit atau mukosa dengan rasa terbakar dan gatal pada tempat lesi, kadang-kadang disertai gejala konstitusi seperti malaise, demam, dan nyeri otot. Yang ketiga, ada penyakit kandiloma acuminate atau kutil kelamin. Tumor pada genitalia yang bersifat lunak seperti jengger ayam dan tidak nyeri. Pertumbuhan jaringan yang bersifat jinak, superficial, terutama di daerah genitalia atau kelamin. Terkadang, penderita penyakit ini mengeluh merasakan nyeri. Jika timbul infeksi sekunder berwarna kemerahan, akan berubah menjadi keabu-abuan dan berbau tidak sedap. Jenis-jenis penyakit menular seksual yang ketiga dapat disebabkan dari infeksi jamur, yaitu ada penyakit kandidiasis. Candidiasis vaginitis merupakan suatu infeksi jamur Candida yang menyebabkan iritasi, rasa gatal yang sangat hebat, serta keluarnya cairan abnormal dari kemaluan dan vulva. Resiko penularan Candidiasis vaginitis meningkat melalui hubungan seksual karena penyebarannya dapat melalui kontak mulut dan alat kelamin. Jika mengalami kondisi selama 4 kali atau lebih dalam setahun, harus segera dilakukan perawatan. Jenis-jenis penyakit menular seksual yang keempat dapat disebabkan dari infeksi parasit. Yang pertama ada penyakit trichomoniasis. Trichomoniasis salah satu jenis penyakit menular seksual yang disebabkan oleh parasit bernama Trichomonas vaginalis. Penyakit ini bisa menular melalui hubungan seksual. Wanita lebih rentan dan beresiko tinggi mengalami penyakit trichomoniasis dibandingkan dengan pria. Yang kedua, ada penyakit pediculus pubis atau kutu kelamin. Gejala utamanya adalah gatal, biasanya di daerah rambut kemaluan. Kutu pubik ini menyebar melalui keringat saat kontak tubuh atau seksual. Dan gigitan kutu tersebut dapat menimbulkan luka pada kulit yang menjadi jalan masuk bagi orgasme lainnya, sehingga terdapat hubungan yang kuat antara keberadaan kutu pubik dengan penyakit menular seksual. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kelompok perilaku risiko tinggi penyakit menular seksual. Yang pertama ada kelompok usia, dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, antara usia 20 sampai 34 tahun pada laki-laki, dan yang kedua usia 16 sampai 24 tahun pada perempuan, yang ketiga usia 20 sampai 24 tahun pada laki-laki dan perempuan. Yang kedua ada kelompok pelancong, ketiga kelompok PSK atau pekerja seks komersial, yang keempat kelompok pecandu narkotik, yang kelima kelompok homoseksual. Lalu, bagaimana penanganan penyakit menular seksual itu? Penanganan pada kasus penyakit menular seksual meliputi yaitu yang pertama anamnesis, pemeriksaan klinis, diagnosis yang tepat, pengobatan dini dan efektif, edukasi pasien, penyediaan dan anjuran untuk menggunakan kondom, notifikasi dan penanganan pasangan seksualnya. Dengan demikian, penanganan kasus yang efektif tidak hanya terdiri dari terapi antimikroba untuk memperoleh kesembuhan dan mengurangi penularan, namun secara menyeluruh dan meliputi layanan terhadap kesehatan reproduksi pasien. Berikut ada banyak cara pencegahan penyakit menular seksual. Antara lain, yang pertama, menghindari perilaku seksual yang tidak bertanggung jawab, antara lain hubungan seksual pranikah, hubungan seksual tanpa pengaman. Yang kedua, meningkatkan ketahanan moral melalui pendidikan agama atau kerohanian. Banyak ajaran agama di dunia, hubungan seksual pranikah adalah salah satu bentuk zina yang merupakan dosa besar. Yang ketiga, melakukan kegiatan-kegiatan positif agar tidak terlintas untuk melakukan hubungan seksual. Yang keempat, mencari informasi yang benar sebanyak mungkin tentang risiko tertular penyakit menular seksual. Yang kelima, mendiskusikan dengan orang tua,
guru, atau teman mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perilaku seksual, dan mendorong untuk tidak malu bertanya. Yang keenam, menolak ajakan pasangan yang meminta untuk melakukan hubungan seksual tidak aman. Yang ketujuh, bersikap waspada, mampu membaca situasi dan melindungi diri. Misalnya, ketika pergi ke pesta atau clubbing, usahakan pergi bersama teman atau anggota keluarga yang dapat dipercaya. Minum minuman yang memabukkan, baik disengaja maupun tidak, juga merupakan gerbang menuju perilaku seksual tidak aman. Yang terakhir, mengetahui hak atas serta cara untuk menjaga kesehatan reproduksinya, misalnya penggunaan kondom. Sekian penjelasan tentang penyakit menular seksual. Semoga bermanfaat.